Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtida. Tusalli wa sallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du, hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cemigas rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa kembali pada kajian Ba'da Zuhur Kamis online via aplikasi Zoom hari ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam sehat walafiat dan juga ada dalam keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, kajian kita siang ini adalah terkait fikih tematik yang insya Allah pada kesempatan siang ini dengan tema qada dan fidyah puasa bersama guru kita Ustadz Ibnu Rahman Al-Bughori dari BWI Center Jakarta. Untuk itu pada para jemaah, terutama ibu-ibu yang mungkin tahun kemarin belum sempat mengqada puasa Ramadan, dan ini kita alhamdulillah akan bertemu kembali dengan saum Ramadan. Maka untuk itu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengqada puasanya? Dan tentunya kita ingin tahu lebih dalam dan lebih luas, maka untuk itu mari kita dengarkan kajian siang kita terkait tema qada dan fidyah puasa. Kepada Ustadz Ibnu Rahman kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah di mana Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menghitung hari saja. Semoga Allah pertemukan kita masuk kepada bulan Ramadan. Maka ibarat menghadapi sebuah medan pertempuran, diperlukan kita untuk membekali diri kita dengan berbagai macam bekal. Baik itu bekal yang terkait dengan akomodasi, persenjataan kita, dan lain sebagainya insya-Allah. Maka pada kesempatan hari ini tidak salah kalau kita mengangkat tema besar kita, qada dan fidyah puasa, karena banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang rada-rada remeh gitu ya. Kalau bicara tentang masalah hutang ini kadang banyak lupanya. Banyak lupa ketimbang ingatnya. Tahu-tahu ujung-ujung kita udah ketemu bulan Ramadan. Ya, padahal bagaimana Islam memberikan kemudahan. Ini salah satu prinsip agama kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hukum-hukum taklifi kepada seorang yang mukallaf kecuali karena berdasarkan kemampuan dia. Maka ada beberapa keadaan yang barangkali kita terhalang daripada mengerjakan satu kewajiban. Maka sesungguhnya kewajiban itu tidak akan pernah gugur. Ya, sampai kemudian kita dibangkitkan di hadapan Allah, akan dituntut kewajiban yang kita tidak mengerjakannya, dan itu masuk perkara hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yang uzur saja wajib menggantinya. Bagaimana kalau ada orang yang ternyata tidak ada uzur syar'i, dia berani meninggalkan perintah Allah, maka tingkat kewajibannya lebih utama untuk segera dikerjakan, karena khawatir dia meninggal dunia membawa hutang itu kepada Allah. Maka kalau ada hutang-hutang perintah Allah yang kita tidak laksanakan, ketika kita ada di dunia ini, kemudian sampai meninggal dunia, seorang ulama kalangan Asy-Syafi'iyah menyatakan athima. Dia termasuk orang yang berdosa di hadapan Allah. Maka ini bermaksiat di hadapan Allah. Seandainya keluarga kita tahu kita punya hutang berapa puasa kita, barangkali dengan mudahnya ahli waris kita membayarkan fidyah untuk kita. Tapi masalahnya adalah bagaimana kalau hutang itu
memang kita tidak pernah sampaikan kepada keluarga kita, ya kadang kita berangkat kantor ngaku puasa, ya di tengah pekerjaan membatalkan diri, pulang ke rumah ngaku puasa lagi. Kadang-kala kita nggak malu mengatakan itu. Ya, padahal sesungguhnya apa yang menjadi hutang kita kepada Allah wajib untuk dibayarkan. Maka kita mengenal istilah rukhsah. Ada keringanan-keringanan. Sekalipun kita berada dalam kondisi uzur syar'i misalnya, yang menyebabkan orang nggak bisa melakukan sebuah kewajiban, maka dia punya konsekuensi untuk mengkodoknya, untuk menggantinya. Ya, adapun nanti bagaimana ulama membagi mana yang wajibnya mengkodok, mana yang wajib membayar fidyah, ulama membatasi, ya tidak semua orang ya dibolehkan membayar dengan cara mengkodok. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang diwajibkan membayar puasa dengan cara membayar fidyah, masing-masing punya ketentuan dan syarat di situ. Itu sebagai pengantar, Ustadz Budi, karena hari ini kita talk show, silakan antum pandu sesuai dengan materi kita berkesempatan hari ini, insya Allah. Kurang sehat, untuk itu mari kita doakan semoga lekas sembuh dan menjadi kifarat pada segala kesalahan atau dosa-dosa. Baik, terkait tema tentang qada dan fidyah puasa, ya. Ini sangat menarik sekali, apalagi kita mau masuk kepada sebentar lagi bulan suci Ramadan, bulan yang kita rindu-rindukan. Untuk itu, sebenarnya Ustaz, qada itu seperti apa Ustaz ya? Ya. Pengertian qada itu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang qada, ya seorang ulama pernah mengatakan qada itu fi'lul wajibi ba'da waktihi. Mengerjakan pekerjaan yang wajib udah lewat waktunya. Ibarat kita harusnya bisa mengerjakan perintah kewajiban itu sesuai dengan waktunya, tapi karena karena adanya halangan, ya, atau dengan tidak adanya halangan, orang itu tidak mengerjakan satu perbuatan, maka dia harus menanggung resiko. Ya, sebuah konsekuensi yang di dalam syariat itu dia wajib menggantinya. Ya, mengganti pekerjaan yang wajib yang udah lewat daripada waktunya, itulah yang disebut dengan caranya mengqadha. Artinya puasa Ramadan misalnya ditinggal beberapa waktu tahun yang lalu, maka cara mengerjakannya adalah di luar bulan Ramadan. Ya, misalnya di bulan Syawal, ya, tanggal berapa tuh? Mulai dari tanggal 2 ya sampai seterusnya. Artinya bulan Ramadan dikerjakan di bulan yang lain. Itu namanya apa? Mengqadha puasa. Sama seperti antum juga sholat nih. Satu ketika ada uzur, antum nggak sempat sholat, ya tiba-tiba teringat hari ini, ya maka sholat yang tertinggal karena uzur tadi, yang padahal kita tidak sengaja tidak mengerjakannya karena ada uzur syar'i tadi, tapi kita punya konsekuensi syar'i, maka kewajiban itu tidak akan pernah hilang, ya sampai kemudian kita mengerjakan kewajiban itu sendiri. Gitu kira-kira. Baik Ustaz, ini untuk mengqadha puasa itu apakah bisa dilaksanakan secara berurutan Ustaz atau bisa dipisah-pisah? Misalkan hari ini dua hari dulu, ntar ke depannya nggak puasa, terus puasa lagi. Itu seperti apa Ustaz itu ketentuannya? Ya, kita lihat bagaimana pandangan ulama ya. Apakah mengganti puasa dengan cara berurutan atau dipisah-pisah nih? Ya, memang tidak ada aturan yang baku ya. Tidak ada aturan yang baku bagaimana ulama memberikan arahan kepada kita, boleh dipisah-pisah, boleh berurutan. Alasannya apa? Karena membayar qadha puasa itu sifatnya at-tarakhi. At-tarakhi itu ada waktu yang muwassa',
waktunya begitu luas. Ulama sepakat membayar qada puasa itu rentang waktunya hampir setahun tuh. Ya, 11 bulan kira-kira ya. Nah, 11 bulan ini afwan ya, Anda ini agak kalau ngomong banyak begini nih. Jadi intinya gini deh. Yang berturut-turut maupun yang dipisah hukumnya boleh. Namun ulama memberikan keutamaan. Bagi yang mampu melakukan berturut-turut itu lebih utama ketimbang yang dipisah-pisah. Kira-kira begitu, Ustaz Budi. Ya, baik. Mungkin dari jemaah juga mau langsung bertanya atau menambahkan, kami persilakan juga. Atau ada kasus lain Ustaz seperti begini, mau mengqadha puasa Ramadan, tapi pengen dibarengin dengan puasa sunnah Syawal Ustaz. Apakah itu bisa? Atau emang harus dilaksanakan qadanya dulu, baru puasa Syawalnya? Itu seperti apa Ustaz? Kalau menurut kajian fikihnya. Sebentar ya. Sebentar Mas Budi ya. Agak terhambat nih. Masya Allah. Jadi ulama berbeda-beda pendapat dalam hal ini ya. Kalangan ulama Al-Hanafiyah itu membolehkan kalau ada orang pengen bayar hutang puasa Ramadan di bulan Syawal, itu boleh mengerjakan yang sunnah dulu. Ya, puasa Ramadannya belakangan. Dan itu nggak makruh hukumnya. Artinya boleh tanpa ada kemakruhan. Ya, yang ini kenapa alasannya Al-Hanafiyah menyebutkan boleh ngerjakan yang sunnah dulu? Padahal orang itu punya kewajiban puasa Ramadan yang paling utama. Karena alasannya sifat mengqadha puasa itu at-tarahi. Sifatnya boleh ada penundaan. Ya, waktunya itu luas sekali. Nah, sehingga kalau bulan Syawal, puasa Syawal cuma ada 1 bulan aja. Di bulan yang lain kagak ada. Ya, dengan segenap keutamaannya itu kan. Sementara untuk puasa Ramadan bisa dilakukan kapan saja. Gitu ya. Sementara juga yang berikutnya, pandangan ulama Maliki dan ulama Syafi'i. Ya, itu memandang bahwa untuk mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, dalam hal ini kan yang lebih diutamakan adalah yang wajibnya dulu. Baru kemudian dia melaksanakan yang sunnahnya. Jadi nggak mungkin dia bisa melakukan yang sunnah sementara dia punya kewajiban yang belum dibayarkan di hadapan Allah. Sementara satu kalangan ulama Al-Hanabilah yang justru mengharamkan kalau ada orang yang puasa qadha Ramadan belum dilakukan, dia justru malah berasik-asik puasa sunnah, termasuk puasa bulan Syawal itu, termasuk diharamkan, ya sia-sia. Sementara hutang dia kepada Allah lebih utama untuk dibayarkan. Nah, jadi pendapat-pendapat ulama ini bukan untuk membuat dada kita sesak, enggak. Justru membuat jadi luas bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Ya, kita tinggal mencari pendapat mana yang sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira saat ini. Baik Ustaz, syukran kasiran atas pemaparannya. Dan selanjutnya, kalau seandainya begini Ustaz, ini mau qadha puasa Ramadan, tapi udah masuk lagi Ramadan, sehingga nggak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan yang tahun lalu. Ini apakah bisa diganti dengan cara lain atau gimana Ustaz? Ya, ini juga sering ditanyakan ya. Bagaimana kalau ada orang yang puasa Ramadannya udah kelewatan gitu. Ya, ada kelewatan nih, udah masuk Ramadan, dia baru ngeh gitu kan.
bahwa hutang puasa dia belum sempat dibayarin. Bagaimana caranya? Coba kita lihat di sini. Ya. Para ulama berbeda pendapat nih. Kalau selama setahun sampai ketemu lagi bulan Ramadan di tahun kemudian, ternyata hutang puasa itu masih belum dibayarkan. Apakah bayar cukup yang sesuai dengan hutang saja atau bagaimana? Coba kita lihat. Ini pendapat daripada ulama mazhab. Ya, disebutkan fa in jaa Ramadan qaddamal adaa 'ala al-qada'. Ai idza kana 'alaihi qada' Ramadan wa lam yaqdihi hatta jaa Ramadanul tsani. Kalau ada seorang punya tanggungan puasa ya yang belum diqada sampai datang bulan Ramadan berikutnya, ya maka dia puasa untuk Ramadan kedua. Contoh misalnya gini. Ini sekarang bulan apa nih? Bulan Sya'ban ya. Sya'ban masih belum bayar juga nih. Ya, kemudian masuk Ramadan berikutnya. Ya, dia nggak bisa bayar puasa, utang puasa dia di bulan Ramadan tahun ini. Namanya Ramadan kedua. Ya. Dia justru waktu itu diwajibkan untuk dia berpuasa karena waktunya di situ. Makanya disebutkan shoma Ramadan ats-tsani li'annahu fi waqtihi wa huwa la yaqbalu ghairah. Ya, maka tidak boleh puasa yang lain kecuali dia kudu puasa wajib Ramadan yang di tahun kedua itu. Summa shamal qada ba'dah. Tapi kemudian dia puasa mengqada setelahnya. Ya li'annahu waqtul qada, karena itulah disebut dengan waktunya dia mengqada. Nah, ini ulama Al-Hanafiyah menyebutkan wala fidyata alaih. Dia nggak perlu bayar fidyah, qada aja udah. Nggak ada double-double, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada orang lalai, dia belum bayar juga, sampai ketemu tahun berikutnya, ya dia nggak perlu bayar dua-dua gitu ya. Dia nggak perlu mengqada, bukan ini, dia hanya mengqada saja, tapi nggak usah bayar fidyah. Ini kata ulama Al-Hanafiyah ya. Ditambah juga Al-Kasani nih, termasuk juga ulama Al-Hanafiyah menyebutkan innahu idza akhara qada'a Ramadan, ketika seorang menunda qada sampai masuk hatta dakhala Ramadan akhir, sampai masuk Ramadan berikutnya, fala fidyata alaih, maka dia nggak perlu bayar fidyah. Gitu kira-kira ya. Nah, sementara ulama lain bagaimana nih? Ya, ulama Maliki. Waman wajaba alaihi shamu ayyamin bin Ramadan limaradin aw safarin. Kalau ada seorang yang mempunyai kewajiban puasa Ramadan, kemudian dia nggak puasa, dia mengakhirkan qada sampai masuk ya Ramadan berikutnya, karena mungkin dia sakit, awalnya dia mungkin dalam perjalanan, dia nggak mengqadanya sampai ketemu bulan Ramadan tahun berikutnya. Padahal wa huwa qadir ala siyamiha, padahal dia mampu untuk membayar hutang puasanya itu. Maka di sini nih, ya tambahannya apa nih? Dia selain mengqadanya, ya dia juga wajib wa at'ama ma'a dzalik kulla yaumin muddan likulli miskin bimuddin Nabi alaihi salam. Jadi selain dia mengqada puasa, dia double lagi tuh bayar tuh. Bayar apa? Bayar fidyah. Ya, jadi misalnya ada 5 hari. 5 hari qada puasa, ya 5 mud bayar fidyah puasanya itu. Jadi kalangan ulama Maliki mewajibkan untuk mendobel bayarnya itu. Ya, kemudian juga ulama Syafi'i. Ya. Falau akhara al-qada ila Ramadan al-akhir bila udhin athima. Ketika seorang menunda qada sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, dosa dia. Ya, maka wajib baginya dia puasa untuk Ramadan yang kedua dulu, baru kemudian mengqada untuk Ramadan yang telah berlalu. Dan wajib sebagai kafaroh ya. Kafaroh kelalaian dia karena nggak bayar hutang selama setahun itu, maka dia wajib juga selain mengqadanya, dia wajib bayar fidyah 1 mud per hari.
Ya, jadi double nih. Jadi antara ulama Maliki dengan ulama Syafi'i pendapatnya sama. Ya, termasuk juga pendapatnya ulama Al-Hanabilah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Fa in akharahu li ghairi udhrin hatta adrakahu ramadhanani au akthar. Ketika seorang mengakhirkan qada bukan karena uzur sampai melewati 2 Ramadan atau lebih, ya, maka tidak wajib baginya kecuali qada dan fidyah. Nah, jadi ternyata yang mewajibkan untuk bayar double itu jumhurul ulama tuh. Ya, jumhur ulama kalangan Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada orang lupa bayar hutangnya sampai masuk Ramadan berikutnya, ya besok ini puasa Ramadan kita. Nanti setelahnya bayarnya double, qada juga, bayar fidyah juga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira satu di. Ya, Ustaz. Mungkin selanjutnya dari Bapak Ibu yang menyimak kajian hari ini, mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan, kami persilahkan. Izin Pak Ustadz. Ya, Bang Ardi, silakan. Ya, Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau tanya Ustadz terkait kalau kodo atau fidyah untuk yang orang yang meninggal itu bisa nggak Ustadz? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua di luar ini ya Ustadz, di luar puasa. Misalnya saya mau bangun subuh azan terus ketinggalan saya langsung saya langsung ke masjid gitu. Nah, padahal kan ada sholat qobliyah ya yang ini yang keutamannya seisi dunia ya gitu kan. Nah, itu bisa nggak dilakukan sholat qobliyahnya itu setelah subuh itu karena saya mengejar sholat wajibnya di masjid gitu, Ustaz. Dah, segitu dulu Ustaz tanyanya. Segitu dulu, masih ngancem deh pertanyaan lain nih. Jadi masalah tadi yang pertama orang yang meninggal ya. Ada kasus begini. Orang tuh sebelum meninggal dia sakit dulu. Dia sakit, cuma sakitnya sampai melewati bulan Ramadan nggak puasa dia, Bang. Sakitnya nggak punya harapan sembuh. Ya, artinya dokter bilang nih mah sakit begini menahun nih. Ya nggak punya harapan sembuh. Ya, kira-kira 5-10% aja dah, kata dokter, berijma nih dokter nih sepakat. Secara medis begitulah kira-kira. Nah, orang yang sakit nggak diberikan kesempatan baik, sampai dia kemudian nggak mungkin bisa bayar hutang puasa dia, keburu meninggal. Maka ulama sepakat, tidak ada kewajiban atas mayit ini. Ahli warisnya juga nggak perlu bayarin fidyah. Karena dia tidak dianggap berhutang. Alasannya apa? Tidak ada waktu dia untuk bisa membayar hutang karena nggak dikasih sembuh oleh Allah. Yang kedua sekarang, orang sakit sempat baik. Harusnya kan dia bayar hutang puasa tuh. Dia nggak bayar, keburu meninggal. Gitu kan. Maka dalam hal ini ulama juga menyebutkan ahli warisnya, ada ulama menyebutkan apakah berpuasa untuk si mayit atau dia bayar fidyah saja. Ya, coba kita lihat ini. Jadi ada sebagian ulama mazhab terbagi terpecah menjadi dua. Ya. Ada yang mengatakan itu dibayarkan fidyah saja. Ya, bayar fidyah. Ulama Al-Hanafiyah bayar fidyah. Ulama Maliki bayar fidyah. Ya. Ulama Hambali pun juga termasuk bayar fidyahnya, gitu kan. Jadi dibayar fidyahnya. Berapa fidyahnya? Terjadi perbedaan pendapat ulama juga di situ tentang ukuran besaran fidyah. Jumhur ulama menyatakan 1 mud itu ukurannya 1/2 liter lebih bahan makanan pokok. Jadi kalau kita makan nasi, ya beras gitu, 1/2 liter lebih lah 1 hari itu. Yang ditinggalkan untuk puasanya dia. Siapa yang bayar? Ahli warisnya. Kalau bisa ada hartanya, pakai hartanya si mayit. Cuma memang ulama, ada ulama Hanafi dan ulama Maliki
yang mensyaratkan harus ada wasiat. Ya, misalnya bilang babe gitu nih, Tong, babe lu ntar kalau kapan-kapan mati ya, lu bayarin nih utang babe nih. Ada utang puasa babe belum sempat dibayar, gitu ya. Nah itu bayarkan kalau ada wasiatnya. Tapi kalau nggak ada wasiat, ya anaknya juga kagak tahu kan utang babenya berapa. Nggak ada kewajiban bayar fidyah. Ya. Sementara ulama Hambali menyebutkan ya bayar juga fidyah itu. Nggak harus nunggu adanya wasiat. Gitu ya. Nah ini satu mut itu ukurannya adalah setengah liter lebih. Nah yang berbeda adalah diantaranya kalangan ulama Syafi'iyah. Diwakili oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat adanya dalil ya. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya man mata alaihi syamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan hutang puasa ya, maka ahli warisnya mempuasakan dirinya. Jadi nggak usah bayar fidyah tapi dikodok sama ahli warisnya. Misalnya sebulan dia nggak puasa, anaknya 5, suruh aja puasa 6 hari, kelar. Karena kan 5 anak, 1 hari 5. Kali 6 udah 30 hari. Makanya banyak anak, banyak rezeki begitu tuh. Ya, bininya nggak usah pakai turun tangan, anak-anaknya aja puasa. Ya, itu kata ulama An-Nawawi. Nah, tapi ternyata ada masalah nih. Ketika riwayat Aisyah tadi menyebutkan siapa yang wafat kata Rasulullah punya utang puasa, ahli waris mempuasakan dirinya. Tapi di riwayat lain justru Ummul Mukminin mengatakan, ya kalau ada utang puasa wajibnya bayar qadha, ya bayar fidyah, bukan mengqadha. Nah, ketika itu kemudian sahabat Abdullah ibn Abbas pernah ditanya masalah ini. Nah, beliau membagi dua. Kalau puasa hutangnya karena nazar, ya puasa nazar nih nggak sempat bayar, maka tuh hutang dibayarin kodok sama ahli warisnya. Makanya antum kalau nazar jangan sekate-kate gitu ya. Karena kalau nggak sempat kita kerjain, ngerjain ahli waris kita tuh. Karena puasa ini termasuk nazar tabarrur. Nazar tabarrur itu nazar yang memang nggak bisa diganti dengan apapun kafarohnya, kecuali mengerjakan nazar itu yang sifatnya ibadah gitu. Ibadah sunnah jadi wajib karena nazar itu. Tapi kalau puasa Ramadan ditinggal, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kalau puasa Ramadan ya ahli warisnya bayar fidyah saja. Ya kira-kira 1 mud per hari. Nah tinggal antum sesuaikan aja tuh ya. Mana yang ahli waris bisa melakukannya dengan kemampuannya. Nah kemudian juga ada orang yang sholat subuh karena udah last minute, dia bangun pas azan, nggak mungkin dia gerabak kerubuk datang ke masjid kecuali dia bersih-bersih dulu di rumah. Dia cebok dulu, dia mungkin mau mandi, mungkin ya. Pokoknya bersih-bersih lah mau ke masjid. Sampai di masjid, udah sholat. Imam sudah mulai nih. Berarti kan antum nggak dapat sholat sunnah qobliyah ya. Mau ngerjainnya gimana kira-kira tuh? Ngerjain di masjid kagak boleh. Ngerjain di rumah takut ketinggalan. Ya. Akhirnya bagaimana caranya? Ikut sholat bersama imam, sholat subuh berjamaah. Nanti kita mengkodok ya sholat sunnah qobliyah subuhnya. Kapan? Setelah waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah setelah matahari terbit dengan sempurna, ya. Yang diharapkan sholat sunnah itu habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh, termasuk pada saat matahari sedang berproses untuk terbit. Itu yang haram. Tapi kalau sudah waktu syuruk, tanda subuh sudah habis, antum qadha di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya, Sardi. Mungkin yang lainnya terkait qada puasa. Kalau nggak ada, melangkah kita ke fidyah puasa. Silakan Ustaz, apakah itu fidyah itu dan siapa orang yang berkewajiban untuk membayar fidyah puasa? Bentar ya. Napas dulu nih. Baik, Ustaz.
lagi begini nih ya. Antum lihat materi deh supaya sambil kita baca juga nih. Ya. Tentang bayar fidyah ini. Jadi tidak semua orang dibolehkan membayar hutang puasanya dengan fidyah. Sama kayak tadi tuh, ya. Yang boleh bayar qada itu siapa? Ya, orang yang sakit ketika dia sembuh mengqada dia. Ya, orang yang puasa tiba-tiba batal gitu, ya dia wajib mengqada gitu kan, bukan bayar fidyah. Ya, tapi orang yang bayar fidyah ini, ya, bagaimana orang yang bayar fidyah? Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Siapa yang pertama? Ya, contohnya ini. Orang sakit yang nggak ada harapan sembuh tadi itu. Sakitnya menahun. Nggak ada harapan sembuh. Sakit menahun. Dan nggak mungkin dia bisa bayar qada puasanya. Karena nggak baik-baik sampai sekarang. Ya, maka dia boleh bayar fidyahnya itu. Tidak perlu mengqada walaupun dia sakit, ya. Nah, kemudian orang tua renta. Orang tua ini bukan cuma yang banyak umurnya, bukan itu. Kadang ada orang tua yang masih kuat puasa. Ini alasannya orang tua renta ini karena ketidakmampuan dia untuk berpuasa. Orang yang nggak mampu puasa, dia jangan disuruh qada, tapi bayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, nah termasuk juga wanita yang hamil dan menyusui. Ya, memang ada keunikan nih buat wanita hamil dan yang menyusui. Jadi ada beberapa pendapat. Wanita hamil yang meninggalkan puasa, kalau dilihat dari tergantung motivasinya, maka akan ada hukum turunan cara menggantinya. Wanita hamil nggak puasa karena khawatir dirinya, bukan kepada janinnya, berarti dia sakit. Nanti kalau sudah nggak hamil lagi, wajib mengqadanya. Ya, wanita yang menyusui, kalau dia nggak puasa, gara-gara dia khawatir sama anak yang disusui, bukan sama dirinya, maka dia dianggap orang yang tidak mampu. Maka orang yang nggak mampu ini cukup bayar fidyah saja. Ada juga ulama yang menggabungkan wanita hamil dan menyusui, dibilang nggak mampu iya, dibilang orang sakit juga iya. Maka dia wajib bayar double-nya, itu dia bayar double utang puasa. Bayar fidyah juga, bayar qada juga. Ya. Nah, ini pendapat dari sekian banyak ulama. Ya, bagaimana kalau seandainya saya punya istri yang hamil waktu itu, saya pengen bayar fidyah saja deh. Tanya motivasinya apa? Ya. Waktu hamil kalau nggak puasa, apa motivasinya? Kalau dia khawatir sama janinnya, berarti dia cukup bayar fidyah saja, karena dianggap orang yang nggak mampu. Tapi kalau khawatir sama dirinya, dia sakit, maka dia wajib mengqadanya. Jadi berbagai macam pendapat ulama ini bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Bukan cari enak, tidak. Kemampuan kita di mana? Ya, maka semakin kita mampu melakukan kewajiban, insya Allah di situ juga ada keutamaannya. Ya. Nah, termasuk juga tadi itu orang yang wafat punya utang puasa, belum sempat baik, keburu meninggal, maka ahli warisnya cukup bayar fidyah saja. Ya. Nah, ini kira-kira orang-orang yang diwajibkan untuk membayar hutang puasa dengan cara bayar fidyah. Ya, nah bentuknya bagaimana? Ya, bahan makanan pokok. Ya, kalau saya mengambil pendapat dari sekian banyak ini, yang pas buat kita dan itu sesuai dengan kemampuan kita adalah hitungannya 1 mud per hari. Ya, 1 mud per hari ini kira-kira setengah literan lebih lah. Kalau antum mau lebihkan 1 liter aja gimana sehari? Boleh. Nggak ada masalah, mudah-mudahan kelebihannya adalah dalam bentuk sedekah. Itu kira-kira satu ini sementara untuk masalah fidyah. Baik, Ustaz.
Dan selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya terkait fidyah ini. Kami persilakan. Dari Pak Umar mungkin tanya terkait qada puasa atau fidyah. Dipersilakan pada para jemaah yang mengikuti kajian hari ini. Kami persilakan untuk menambahkan atau bertanya terkait qada dan fidyah puasa. Atau dari Ustaz Firdaus mungkin mau menambahkan atau bertanya. Dari chatbox Set, ada Set? Ya, oke, Ustaz. Ustaz. Ustaz dari apa ya, Bu Yulius ya. Nilai fidyah itu sekiranya dari keluarga miskin seperti apa Ustaz? Nilai fidyah sekiranya kalau yang mau membayar fidyah itu dari keluarga miskin Ustaz. Itu seperti apa fidyahnya Ustaz? Dari Bu Julius. Sebentar ya. Iya Ustaz, tafadhol. Jadi kalau kita membayar hutang fidyah ini, itu kan sama aja rentang waktunya setahun ya. Berapa si miskin ini nggak puasa? Karena apa dia nggak puasa? Gitu kan? Oh karena sakit, nggak mampu bayar fidyah dan lain sebagainya. Ya, makanya fidyah yang paling ringan adalah setengah liter. Sekarang setengah liter beras itu berapa? Kan hampir nggak mungkin ya orang semiskin apapun, misal ya kehidupan di kota besar contohnya lah paling gampang. Ya, jadi setengah liter lebih itu untuk satu hari. Ya, 1 mud per hari itu ukurannya adalah setengah literan lebih. Jadi bisalah dia bayar itu, walaupun tidak secara berurutan. Misalnya bulan ini dia mau bayar seliter atau 1,5 liter jadi 2 mud, ya 2 hari, silakan dia cicil dulu, nggak ada masalah. Insya Allah ya, jadi nggak ada ukuran tentang apakah dia keluarga miskin harus seperti apa, karena memang ini hutang pada Allah. Ya, kalau seandainya pun dia nanti meninggal dunia, ahli waris yang bayarkan itu. Ya, atau ada tetangganya yang memberikan sedekah baginya, dengan sedekah itu dia bisa bayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan ibu nih, Ustaz, Bapak Julius katanya. Iya, Bapak. Dan selanjutnya mungkin dari jemaah Bapak Ibu yang mau bertanya terkait qada puasa dan fidyahnya, kami persilakan. Ustaz, izin nanya lagi, Ustaz. Betul. Silakan. Kalau tadi bayar fidyah 1 mud, kan makanan pokok. Nah, itu perlu disesuaikan nggak, Ustaz, sama makanan pokok kita? Misalnya berasnya beras yang kita makan, atau boleh di bawahnya, atau gimana, Ustaz? Ya, itu masalah adab ya. Masalah adab aja deh ya. Kira-kira sesuai dengan kepantasan antum aja. Kira-kira enak nggak kita mendapatkan beras yang kurang asik dimakan, dimasak kurang enak gitu ya. Maka ukurannya tergantung kepada apa yang kita makan. Ya, apa yang keluarga kita berikan. Seperti itulah seharusnya fidyah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang sesuai dengan keluarga kita biasa makan. Gitu kira-kira. Oke, Ustaz, Bang terima Ardi, ya. kasih. Ya. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan.
dari Pak Julius nih ya, apakah penerima fidyah itu ada kriterianya? Ya, kriterianya adalah fakir miskin. Fakir miskin itu sebutannya dua ya. Jadi bukan sebutan satu status ya. Fakir itu orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Ya, nggak punya kemampuan untuk mencari nafkah, nggak bisa mencukupi hajat asliyahnya. Sementara orang yang miskin ini masih punya ada kemampuan. Dia mungkin bekerja, dia punya alat untuk cari nafkah, tapi hasilnya tidak mencukupi untuk menafkahi keluarganya secara hajat asliyah. Ya, nah misalnya kita pukul rata deh, yang namanya fakir itu miskin, namanya miskin itu fakir. Karena kita nggak bisa mencari, kecuali kita tanya sama Amil gitu ya. Cuma Amil kadang-kala juga nggak ngerti juga tuh. Mana yang fakir, mana yang miskin, disatuin aja gitu. Namanya du'afa gitu kan. Padahal yang namanya fakir miskin itu adalah dua status. Nah inilah orang-orang inilah yang memang dia menjadi sasaran penerima fidyah hutang puasa kita kepada mereka sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah bayar fidyahnya misalnya 30 hari nih, nggak puasa, bayar fidyah kan 30 mud, ya. Apakah untuk 30 fakir miskin atau hanya satu orang saja? Dua-duanya boleh. Ya, 30 mud kita berikan kepada satu orang miskin di kampung kita, itu boleh. Atau antum kumpulkan 30 orang miskin, antum kasih itu. Satu orang satu mud juga boleh. Ya, kira-kira makanan matang boleh nggak Ustaz Budi? Video makanan matang boleh nggak? Boleh, Ustaz. Hah? Gimana caranya? Langsung dikasihin aja. Gimana caranya makanan matang? Jadi ini pernah dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik sudah tua, sudah lanjut usia, gak mampu puasa, bayarnya apa? Fidyah. Tapi beliau masak, ya, berupa adonan roti. Ya, beliau masak, beliau ngundang 30 orang miskin untuk makan di rumahnya sakenyangnya. Jadi itu yang pernah dilakukan oleh sahabat dan ini menjadi athar. Ya kebolehan bagi mereka yang mau bayar fidyah ngasih makan makanan matang. Walaupun jumhur ulama ya merekomendasi bukan yang matang tapi yang mentah. Ya, dua-duanya boleh kita lakukan. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau ketika sudah tua nggak mampu puasa, beliau panggil itu orang-orang miskin tetangganya, diajak makan di rumahnya. 30 orang makan sak kenyangnya hari itu. Ya, maka dia udah dianggap telah membayar hutang puasanya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Baik, ini dari Pak Arif nih. Bolehkah bayar fidyah atau zakat itu Ustaz kepada saudara sendiri? Ya, saudara yang dimaksud adalah saudara yang bukan di bawah tanggungan nafkah antum ya. Artinya saudara yang dimaksudkan itu saudara yang bukan menjadi tanggung jawab nafkah kita. Ya, ketika dia miskin, maka dia termasuk yang memiliki keutamaan malah. Ya, pernah kan seorang wanita kaya namanya Zainab ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada istri kaya, dia punya harta, kalau bayar zakat kepada suaminya miskin boleh nggak?" Kata Nabi, "Na'am laha ajron." Boleh, dia dapat 2 pahala tuh. Pahala karena sodakohnya, karena zakatnya. Pahala karena mendahulukan ajrul qorobah, al-qorobah, orang yang paling dekat dengan dia. Nah, jadi saudara termasuk dawil kurba, orang yang dekat dengan kita. Ya, kalau itu saudara bukan di bawah tanggungan nafkah kita, dia termasuk fakir atau miskin, dia boleh menerima zakat atau fidyah dari kita.
Itu kira-kira Ustaz Budi ya. Jadi kita pahami kedudukan itu dulu. Suaranya masih di mute nih antum. Puan. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya, ini dari Pak Basuki, Ustaz, bagaimana bila orang miskinnya ini Islam abangan yang tak pernah sholat atau malah kafir? Ini Ya, ini yang dibilang kue cincin ganda sturi. Udah miskin gak tahu diri, udah miskin gak sholat lagi. Tapi masalahnya bukan itu ya. Kemiskinan seseorang itu kan status kehidupan dia. Urusan dia sholat, urusan dia kagak puasa, gitu kan. Ya itu urusan dia dengan Allah tuh. Yang kita tidak mungkin bisa mendeteksi orang sampai sedemikian. Ya kita kepo amat sama urusan orang sampai kita tahu tuh orang sholatnya kadang-kadang sholat, kadang kagak gitu ya. Tapi ketika kita melihat dia memang miskin, mudah-mudahan dengan kita memberikan bagian zakat kita kepada dia, ya fidyah kita kepada dia, mudah-mudahan jadi asbab hidayah tuh. Ya, gue yang kayak begini aja agama masih perhatiin gitu. Ya, nah ini penting juga tuh. Jadi apa namanya? Yang dilihat adalah kemiskinannya. Dan miskinan yang dimaksud adalah dia dari kalangan kaum muslimin. Itu lebih utama. Ya, zakat itu diberikan kepada 8 asnaf dan itu notabene adalah kaum muslimin. Kecuali sedekah tuh. Ya. Sedekah walaupun boleh untuk orang kafir, kafirnya yang mana dulu? Kafir musta'man, kafir yang aman-aman aja. Tinggal di kampung kita. Ya, bertetangga satu kantor misalnya. Nah, itu kalau sedekah boleh saja kepada dia walaupun dihukumi makruh kebolehannya. Ya, lebih utama kepada saudara sendiri. Ya, tapi kalau bicara tentang zakat, zakat ini punya aturan. Fidyah ini punya aturan juga. Ya, jadi hal ini penting harus kita pahami. Ya, tidak boleh keluar daripada aturan yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. baik, terjawab ya. Nah ini misalkan Ustaz, kalau bayar fidyah itu kan harusnya kan ke aturannya ke 10 orang miskin ya. Ini kalau seandainya dikasihkan hanya kepada 1 orang aja Ustaz yang miskin, bayar fidyahnya itu boleh nggak Ustaz? Ya, tadi mungkin antum gak sempat ini kali ya. Iya. Sempat meleng gitu ya. Jadi ketika ada orang utang puasa 10 hari. Berarti kan dia bayar 10 mut ya. Itu boleh untuk 1 orang miskin. Kita bayarin 10 mutnya itu. Atau 10 orang miskin antum kasih masing-masing 1 mut. Sebanyak 10 orang. Ya, dua-duanya boleh. Jadi boleh kita lakukan begitu. Ya, karena ukuran mut ini kan dikit ya. Setengah liter lebih. Kalau utang puasanya 10 hari berarti cuma berapa liter? Kira-kira 7 literan lah. Ya. 7 liter diberikan kepada 10 orang miskin. Masing-masing sarang berapa gitu. Ya, kalau buat 1 orang ya udah itu lebih manfaat dan itu sudah banyak. Boleh. Baik. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang masih bertanya terkait fidyah dan qada puasa. Assalamualaikum, bertanya tadi. Ya, silakan. Pak. Waalaikumsalam, silakan. Wah, ini orang jauh ini. Mohon maaf, baru join. Iya, silakan, Pak. Langsung aja Tad. Ini umpamanya ada ibu waktu masih hidupnya, ya mohon maaf, ya katakanlah hilang ingatan. Iya, pikun lah ya. Enggak, hilang ingatan aja, tidak lupa dengan dirinya sendiri gitu. Iya. Jadi udah maaf seperti orang gila lah gitu ya tadi ya. Iya. Nah, terus meninggal. Nah itu membayar fidyahnya seperti apa ya tadi ya? Iya. Jadi syarat
syarat wajib ya. Syarat wajib ibadah kepada Allah, ada yang mensyaratkan orang itu kudu mukallaf. Mukallaf itu orang yang berakal. Ya. Kalau orangnya tidak berakal, maka tidak ada kewajiban atas dia. Sampai kemudian dia meninggal dunia, tidak ada kewajiban ahli warisnya untuk membayarkan apapun darinya. Jadi orang yang hilang akal, termasuk syarat wajibnya itu nggak terpenuhi. Kalau sudah dikatakan nggak wajib, ya sudah, dia tidak berdosa. Ya rufi'al qalam an tsalas. Ya, Allah mengangkat pena, tidak menentukan hukum kepada 3 orang. Di antara siapa? Orang gila sampai dia waras. Nah ini mohon maaf, seorang wanita, dia terganggu saraf ingatannya, sampai orang menyebutnya al-majnunah, ya orang gila perempuan gitu, sampai meninggal dunia. Ya, dia tidak waras gitu lah, sampai meninggal dunia, maka ya udah nggak ada kewajiban lagi. Dikiaskan seperti orang sakit yang menahun, sakit gitu kan, ya nggak ada harapan sembuh, puasa berkali-kali dia nggak bayar-bayar gitu, tiba-tiba meninggal dunia. Ya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban untuk ahli warisnya membayarkan fidyah baginya, karena mengingat orang sakit ini harus ada harapan sembuh. Kalau nggak sembuh, ya dia bagaimana bayar hutangnya. Tapi yang sakitnya menahun, gitu, jangan nunggu Ramadan berikutnya. Ini mah udah susah bayarnya nih. Ya, sepanjang tahun dia sakit, bayarkan fidyah aja. Ini kalau ada kondisi sakit di tahun lalu, sampai sekarang belum baik-baik, masuk 1 Ramadan tiba-tiba meninggal. Maka hutang dia yang kemarin itu dianggap lunas, nggak ada urusannya dengan ahli warisnya. Gitu kira-kira Pak Mukhlis. Ya. Ya, mohon maaf tadi. Wah, ini seumpamanya ada inisiatif, ada keinginan dari pihak keluarganya untuk membayar fidyah juga apa-apa ya tadi? Ya, dibilang dilarang enggak, dibilang diperintahin enggak, silakan aja. Oh, oke. Silakan aja, mudah-mudahan jadi sedekahnya lah. Ya, makasih Tad. Sekarang alhamdulillah udah pindah ke Bandung lagi Tad. Masya Allah, jadi orang Bandung. Mohon Tad. Siapa bilang orang Bandung nggak bisa ngomong F, itu fitnah katanya. Kayak malah. Nggak bisa ngomong F, itu fitnah. Ngomongin fitnah nggak bisa F juga. Terima kasih Tad, makasih. Ya, Pak Mukhlis, insya Allah. Kalau di luar tema ini gimana ya Tad ya? Bisa Tad, satu aja Tad. Pak Budi itu 100, boleh nggak? Nah, Ya, silakan. Terakhir ini silakan. Ini yang menerpa diri saya nih Tad, nih langsung aja. Saya kan pernah menjual rumah Tad. Ya. Ya, istilahnya saya betul-betul tidak tahu. Nah, jual rumah itu begitu sampai di kantor notaris, saya baru tahu kalau itu ada ada pajak antara pembeli dan penjual ya tadi ya. Iya, pasti ada tuh. Ada pajak gitu. Nah, terus karena saya memang tidak punya uang dan saya tidak tahu, saya dikenakan bayar pajak dari pihak pembeli atau penjual. Nah, saya tidak tahu, saya bilang, gimana saya nggak tahu. Nah, kata si pembelinya, udah aja, saya talangin dulu. Nanti kamu utang ke saya. Ada saya menjawabnya gimana gitu, mau dibikin iya, saya beban buat saya. Kalau dibikin tidak, otomatis kan batal penjualan itu. Itu gimana tadi ya? Hutang. Iya, jadi kalau pajak penjualan kan negara ya. Jadi pajak penjualan aset itu termasuk kewajiban warga negara yang memiliki aset properti, terjadi transaksi jual beli. Di situ ada pajaknya tergantung kepada nilai harga laku jualnya berapa kan gitu. Betul. Nah, cuma kita tidak bisa dibilang kagak tahu gitu ya, karena itu sudah aturan. Maka kalau misalnya saya gimana, ya ntar potong aja dah sama harga rumah ini gitu misalnya ya. Ya udah itu lebih baik gitu ya daripada nggak dibayarin. Karena kalau nggak dibayarkan juga nggak akan diurus itu surat-surat transaksi jual belinya itu. Karena ketika orang terjadi jual beli ada AJB misalnya akta jual beli ya. Akta jual beli itu keluar pasti ada pembayaran pajak juga tuh. Sebetulnya sudah diurus juga sih sama pihak pembeli, cuma
waktu untuk bayar notarisnya itu yang ditalangin dulu. Itu udah. Oh gitu. Makanya dalam hal jual beli harus cermat, Pak. Kadang-kala ada biaya-biaya proses jualan ya. Iya. Misalnya kita melibatkan notaris secara administrasi. Kadang di belakang notaris banyak maklar-maklar juga tuh. Ya, maklarnya tuh siapa yang nanggung gitu ya. Karena sekarang timbang orang ngujukin aja, Pak, ada yang mau jual rumah no. Ya akhirnya dia mau beli gara-gara dia bisa minta tuh. Udah dikasih sekian persen, ngadu lagi di belakang saya ada orang 5 lagi, Pak. Wah, macam-macam dah. Betul. Makanya dalam penjualan rumah yang asetnya ini punya nilai ekonomis tinggi, ya bikinlah semacam kontrak ya, perjanjian gitu. Kalau laku bagaimana, siapa yang harus mengeluarkan biayanya, bagaimana urusan ininya, atau paro-paro barangkali untuk urusan notaris, bayarnya separuh-separuh aja dah gitu ya. Ini kadang juga akal-akalan juga nih ya, ada bayar pajak penjualan rumah. Itu biasanya harga rumahnya diperkecil supaya bayar pajaknya dikit. Akhirnya yang bayar gede ya ke notarisnya itu mau nggak mau. Antum ketempuan bayar notaris lebih gede. Tapi lepas daripada perbuatan itulah ya, kalau bisa memang disepakati. Nanti notaris siapa yang bayar nih surat menyurat, urusan administrasi. Kata yang jual, gue mah terima bersih aja dah. Pokoknya harga sekian urusan sendiri deh, misalnya gitu ya. Atau misalnya bagaimana kalau berdua ongkosnya? Bisa juga, tergantung kesepakatan itu, Pak. Baik, Tad. Terima kasih banyak, Tad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin waktu juga Ustaz udah mau jam 2 dan kita akhiri kajian siang kita kali ini, dan bagi jemaah yang memerlukan materinya kami share di WA Group Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Cen Migas. Baik, untuk mengakhiri silakan Ustaz untuk pemimpin doa agar kita ada dalam keberkahan ilmu dan tetap sehat walafiat. Kita sempurnakan kegiatan kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah ijabah doa-doa kita. Yang sakit-sakit Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya. Ya, yang punya utang Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya rumah Allah kasih rumahnya. Amin. Ya, yang belum berhaji insya Allah pandemi selesai kita berhaji semua insya Allah. Yang belum nikah lagi, jangan lama-lama sendirian, cari buru-buru, semoga Allah pertemukan jodoh insya Allah. Amin. Dan yang penting adalah kita dipertemukan oleh Allah masuk di bulan Ramadan tahun ini insya Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fana ya karim fana ya maulana ya ma'bud irhamna ya Allah. Warham walidina warham amwatana amwatil muslimin. Allahumma bihaqqil Fatihah bisril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'al lana min ahlil khair. Yassir umurana ya Allah wa la tu'assir. Waqdi dunana ya Allah wa hasil muradana ilal khair fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, usai sudah kajian kita siang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa mensyargar iman kita serta bisa menginspirasi iman kita agar tetap bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan kita doakan semoga guru kita Ustadz Ibnu Rahman cepat sembuh dan diberikan kesehatan walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Ustaz Budi ya.